Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya tidak sendiri karena saya bersama beberapa teman kelompok saya. Kami ditugaskan untuk mencari tahu tentang sistem administrasi di kantor Samsat Kota Ternate atau mewawancarai tentang sistem informasi manajemen di kantor Samsat Kota Ternate. Selain itu, kami terbagi atas dua kelompok. Kami dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi semester 4. Dan kami ditugaskan untuk meneliti atau mewawancarai di kantor Samsat Kota Ternate, khususnya pada tahun 2022. Sebelum saya dan teman-teman kelompok membahas tentang sistem administrasi pada kendaraan bermobil, saya selaku ketua kelompok mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu Bapak Irman Mamulati, SE AKMSA, yang telah mempercayai kami untuk meneliti di kantor Samsat Kota Ternate. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Faujan SE di bagian kasih penagihan yang telah bersedia untuk memberikan informasi terkait sistem administrasi dan juga kebijakan-kebijakan yang ada pada kantor Samsat Kota Ternate. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dua kelompok atas kerjasamanya sehingga penugasan ini berjalan dengan baik. Teman-teman, di samping ini adalah Bapak Faujan SE di bagian kasih penagihan kantor Samsat Kota Ternate, yang merupakan orang yang membantu kami dalam memberikan informasi terkait sistem administrasi kendaraan bermotor dan juga bermobil. Beliau tidak hanya membantu kami dalam hal wawancarai, karena beliau juga bisa membantu kami, bahkan masyarakat umum, dalam kendala pembayaran administrasi kendaraan bermotor maupun bermobil. Oke, baik teman-teman, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Fandi Adrianto, Gaul Fikri, Fatma Santiriska Mansur, dan juga Rosalia Gajali. Pada slide ini kita akan sedikit berbicara tentang latar belakang di mana sistem administrasi manunggal di bawah satu atap atau lebih dikenal dengan Samsat Kota Ternate ini merupakan suatu wadah yang melaksanakan tugas bersama-sama dan juga menyiapkan mobil Samsat keliling yang nantinya akan digunakan dalam melayani wajib pajak baik secara langsung dan berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendaftaran kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, lalu pembayaran biaya balik nama kendaraan, dan juga sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Kemudian berikut ini dipaparkan dengan singkat tentang gambaran umum mengenai kantor Samsat Kota Ternate, di mana Samsat adalah singkatan yang kita ketahui dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, yang mana merupakan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB,
bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas atau dikenal dengan SWDKNLJ, dan angkutan jalan secara terintegrasi serta terkoordinasi dalam kantor bersama Samsat. Sebagai suatu organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik, khususnya registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan jalan kantor bersama Samsat. Kepri juga perlu diawasi serta dikendalikan penyelenggaraan agar selalu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sebagai pengguna jasa layanan. Oke, pada slide kali ini saya akan membahas mengenai pengaruh Samsat keliling terhadap kepatuhan pajak mobil. Dalam penelitian, Samsat keliling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak mobil. Apabila sistem administrasi perpajakan efektif, maka akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh instansi pajak kepada wajib pajak melalui pengadaan Samsat keliling, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak mobil. Ya, kemudian kita masuk pada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak mobil. Adapun sanksi pajak yang diberikan kantor Samsat Kota Ternate sudah dilakukan dengan tegas bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak mobil. Sanksi pajak yang diberikan kantor Samsat Kota Ternate tidak hanya memberikan efek jera bagi wajib pajak yang terlambat, namun juga sebagai ancaman bagi wajib pajak yang lain sehingga wajib pajak patuh dalam membayarnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kebijakan penghapusan dan pengurangan pajak kendaraan. Nah, seseorang yang memiliki kendaraan dapat mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan pajak kendaraan atau sanksi administrasinya atas sanksi administrasi yang ada dalam surat ketetapan pajak atau SKP dan surat tagihan pajak atau STP. Nah, permohonan pengurangan sanksi administrasi atau penghapusan pajak ini diajukan apabila menurut Anda perhitungan besarnya sanksi administrasinya dalam SKP atau STP ini tidak benar atau tidak relevan. Kemudian diajukan permohonan juga apabila Anda sebagai sanksi administrasi dimaksud tidak seharusnya dikenakan biaya pajak tersebut. Nah, kemudian sanksi apa saja sih yang bisa dikurangi atau dihapus? Nah, sanksi administrasi atau sanksi penghapusan pajak ini berupa bunga, denda, kemudian kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak dan bukan karena kesalahannya. Jadi ketika tidak patuh perpajakan, maka wajib pajak ini akan menerima surat ketetapan pajak SKP atau STP, surat tagihan pajak yang berisikan sanksi administrasi yang harus dibayarkan. Namun, wajib pajak dapat mengajukan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut. Nah, di mana slide sebelumnya, jika wajib pajak ini dapat mengajukan surat permohonan dan pengurangan sanksi administrasi ketika menurut wajib pajak perhitungan sanksi administrasi tersebut tidak benar. Kemudian menurut wajib pajak sanksi administrasi tersebut tidak seharusnya dikenakan kepada wajib pajak tersebut. Keterkaitan materi wawancara dengan materi mata kuliah. Keterkaitan hasil wawancara dengan materi mata kuliah ada pada RPS ke-14, yaitu peran sistem informasi dalam perusahaan, bisnis, atau organisasi, dan bagaimana untuk mengelolanya. Sistem informasi dan administrasi pelayanan pajak kendaraan mempunyai peranan yang sangat penting bagi Samsat.
fungsi sistem informasi dalam perusahaan Samsat yaitu pemrosesan transaksi, pengawasan, pengingat, dan penggalian informasi. Oleh karena itu, perusahaan Samsat memiliki kewajiban bagaimana memahami, menghasilkan, dan mengembangkan sistem informasi dan administrasi yang baik dan relevan bagi masyarakat. Dalam perusahaan Samsat terdapat peran sistem informasi. Yang pertama, meningkatkan akurasi data yang mana ada banyak sistem informasi yang bersirkulasi dalam perusahaan. Sebut saja administrasi, keuangan. Data-data tersebut harus diperhatikan secara saksama dan akurat sebab akan mempengaruhi keputusan dalam penerapan strategi. Yang kedua, memudahkan koordinasi divisi yang mana sistem informasi manajemen menyediakan layanan yang dapat dipakai sebagai dasar perencanaan, pengawasan, hingga pengesahan yang dilakukan pihak manajemen. Sistem informasi dan administrasi perusahaan Samsat juga menjadi tolak ukur bahwa perusahaan tersebut sudah sangat baik dengan sistem informasi yang baik pula. Jadi, dari penjelasan di atas, hasil wawancara kami menyangkut dengan RPS 14 yaitu sistem informasi dan administrasi dalam suatu perusahaan, lebih tepatnya kantor Samsat Kota Ternate. Baik, itulah paparan materi yang dibawakan oleh kelompok saya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kantor Samsat merupakan tempat pembayaran pajak kendaraan setahun sekali. Selain itu, kepanjangan dari Samsat adalah Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap. Jadi, semua pembayaran pajak kendaraan apapun itu harus melalui kantor ini. Dan teman-teman harus ketahui bahwa di sekarang ini sudah ada mobil Samsat keliling dan juga teman-teman bisa membayar pajak secara online. Oke teman-teman, sekian pembahasan pada kali ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.